Welcome to radio, welcome to Jambo Radio 98,7 FM. Teman semangat kamu, juga teman inspirasi kamu. 98,7 FM Jambore Radio, teman semangat kamu dan juga teman inspirasi kamu. Halo Sobat Jambore, balik lagi bersama aku Slimin Nurpadila yang akan menemani kalian selama 5 menit ke depan. Halo Sobat Jambore, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan happy terus ya. Oh ya Sobat Jambore, hari ini sudah masuk di bulan Ramadan, hari ke-10 nih. Masya Allah, tetap bertahan dan semangat terus ya. 20 hari lagi lebaran sobat. Dan hari ini juga adalah ketiga kalinya aku nemenin kalian lagi di sela-sela hari yang kalian pastinya lemes banget akibat kalian gak sahur karena kesiangan. Karena kesiangan begadang gak sih? Iya gak sih? Tapi kalau begadangnya karena tadarus gak apa-apa deh ya. Tapi jangan sampai lupa sahur dong sobat. Nanti kalian lemes puasanya. Nanti tadarusnya juga ikut lemes. Jadi jangan terlalu diporsir ya, secukupnya aja. Kalau udah dirasa capek, istirahatlah ya sobat. Oke Sobat Jambore, balik lagi sama bincang-bincang seputar mata kuliah produksi siaran radio. Ini adalah pertemuan ketiga di mata kuliah siaran radio. Dan Rabu kemarin kita kuliah offline sambil puasa. Mau dibilang ngabuburit, tapi kuliahnya masih pagi. Tapi ya gak apa-apa, jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk leha-leha dan tidak melakukan kegiatan seperti biasanya ya. Justru karena puasa ini harus lebih semangat lagi karena pastinya nilai ibadahnya juga lebih tinggi. Nah Sobat Jambore, jadi kemarin di mata kuliah produksi siaran radio cukup banyak sekali pembahasan dari mulai seputar jurusan sampai seluk-beluk radio. Nah yang pertama kita bahas jurusan dulu nih. Aku ada di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Ya seperti nama jurusannya, kita berkecimpung di dunia penyiaran, jurnalistik, dakwah dan juga akademisi. Nah kalau di radio udah pasti masuk ke bagian penyiaran ya. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang penyiaran dan juga radio, pastinya kita harus mengenali dulu apa jurusan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Kita bahas dulu tentang sejarah radio. Sebetulnya radio itu adalah hasil pembaharuan teknologi dari masa ke masa. Diawali dengan penemuan di bidang fisika pada abad ke-19 Masehi. Tokohnya adalah Michel Faraday, penemu teori tentang induksi elektromagnet dan formulasi rumus-rumus fisika tentang induksi listrik dan magnet. Selanjutnya ada James Clerk Maxwell, penemu gelombang elektromagnetik, itu pengantar sinyal radio yang merambat lewat rambatan cahaya. Nah selanjutnya ada Henry Hertz yang membuktikan teori elektromagnetik Maxwell itu benar adanya. Lalu selanjutnya ada Guglielmo Marconi, penemu pesawat radio menentukan metode transmisi tanpa kabel. Nah juga selanjutnya ada Nikola Tesla yang mengembangkan temuan Marconi. Dilanjutkan oleh David Sarnoff sebagai bapak penyiar radio karena beliau adalah yang pertama kali membuat radio siaran. Jadi David Sarnoff ini sangat berjasa sekali ya. Setelah David Sarnoff dilanjutkan dengan Lee De Forest, yaitu pertama kali menyiarkan berita di radio. Lalu Frank Conker pertama kali menyiarkan musik di radio. Lalu selanjutnya ada Edwin Howard Armstrong sebagai penemu radio FM yang kita gunakan saat ini. Oh ya, dan FYI, dulu waktu kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan itu diberitakan lewat radio. Jadi radio adalah alat komunikasi yang sangat berjasa Indonesia karena mengumumkan kemerdekaan. Jadi kita semua tahu tentang kemerdekaan lewat pengumuman yang ada di radio. Nah setelah bahas bincang-bincang tentang sejarah radio, selanjutnya ada jenis-jenis frekuensi radio. Mulai dari SW atau shortwave dari tahun 1950 sampai 1980 yang dia dari jangkauannya luas tapi hanya menghasilkan suara yang mono. Kalau kita tahu HT yang suka dipakai oleh polisi atau di event-event, nah itu suara yang dihasilkan adalah suara mono. Selanjutnya ada AM atau amplitude modulation di tahun 1980 sampai 2000-an. Nah, ia frekuensinya merambat lewat rambatan tanah. Jadi jangkauannya sangat luas karena tidak ada halangan apapun. Namun pada saat ini AM sudah jarang digunakan. Selanjutnya ada FM atau frequency modulation.
Nah, FM ini di tahun 2000-an sampai saat ini. Ini adalah frekuensi yang kita gunakan dan rambatannya melalui rambatan udara sehingga daya jangkauannya sangat sedikit atau terbatas karena dia bisa saja terhalang oleh bukit atau gunung sehingga nantinya frekuensi tidak sampai kepada receiver. Nah, selanjutnya ada regulasi penyiaran di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation. Setelah itu diatur melalui perubahan kedua revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 per M Kominfo 08 Tahun 2010. Nah, itu dia seputar regulasi penyiaran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ayo kita kenali tentang karakter radio. Yang pertama, auditory atau sound only. Seperti yang kalian tahu bahwasannya radio memang tidak ada bentuk visualnya, hanya saja bisa didengarkan. Jadi, sound only. Selanjutnya yaitu theater of mind. Nah, ini yang sangat dikenali oleh banyak orang. Jadi, radio itu bisa imajinatif, menghanyutkan pendengar, yaitu kita tidak bisa membayangkan siapa yang sedang siaran, tapi kita hanya bisa mendengarkannya saja. Nah, selanjutnya yaitu identik dengan musik. Kalian pasti sering dengar dong musik-musik ada di radio. Ya, makanya radio disebut dengan identik dengan musik. Selanjutnya ada mengandung gangguan atau channel noise factor. Yang selanjutnya juga ada personal, karena radio tuh pasti personal ya. Terus audience selectivity, mobile, murah, and lack of feature. Oke, selain tadi karakteristik, sekarang kita ada di keunggulan radio. Yang pertama cepat dan juga langsung. Selanjutnya itu akrab, jadi saling sapa-sapa. Personal, hangat, sederhana, tanpa batas, wide coverage, literacy, murah dan juga fleksibel. Bisa didengarkan di mana saja, bahkan ketika kalian di jalan pun kalian bisa mendengarkan radio. Nah, selain memiliki keunggulan, tentu saja radio memiliki kelemahan, yaitu yang pertama ada selintas, selanjutnya at once global, mengandung batasan waktu, linier, mengandung gangguan lokal. Nah, selain radio yang memiliki karakteristik, tentu saja pendengar radio pun sangat berkarakteristik. Yang pertama yaitu heterogen, di mana pendengar itu bebas memilih apa yang ingin didengar. Selanjutnya itu pribadi, dan selanjutnya ada yang aktif, jadi saling mengirim pesan, saling menyapa, dan juga yang terakhir ada yang selektif, jadi sangat memilih untuk mendengarkan radio mana saja yang ia ingin dengarkan. Nah, selanjutnya ada radio tools atau alat-alat yang digunakan pada saat siaran di radio. Yang pertama ada pemancar untuk mengirim sinyal ke receiver tentunya. Yang kedua ada ruang siaran, lalu ada ruang produksi, ada mixer, mikrofon, studio monitor, CD player, kabel radio, power amplifier, distribution amplifier. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada biasanya seorang program director yang berpedoman pada beberapa elemen programming, yaitu yang pertama pada musik, yang kedua berita atau informasi, yang ketiga ya siaran, announcing air personality, yang keempat public affairs atau interaksi audiens, yang kelima weather atau traffic, yang keenam spot yaitu promosi dan komersial, yang ketujuh konteks dan promosi, yang kedelapan jingle, yang kesembilan features, dan yang ke-10 call station atau station ID. Nah, setiap radio juga harus punya format radio yang tujuannya untuk memenuhi sasaran halayak secara spesifik dan untuk kesiapan berkompetensi dengan media lain di suatu lokasi siaran. Ada beberapa format siaran dari mulai anak-anak, remaja, dan tua berdasarkan gaya hidup, profesi, dan juga yang lainnya. Nah, format stasiun radio disesuaikan dengan kepribadian, pemilihan musik dan lagu, pemilihan gaya tutur, dan pilihan spot kemasan iklan, serta jingle. Jika berdasarkan kelompok pendengarnya, radio memiliki klasifikasi. Yang pertama, talk program and news. Lalu ada musik, entertainment, sport and news, etnik, kontemporer, popular music, and good music. Nah, format radio yang berdasarkan musik itu ada 4. Yang pertama jenis musik, yang kedua era musik, yang ketiga aktivitas musik, dan yang keempat kerumitan sebuah lagu. Dan sangat berbagai macam ya, ada modern rock, active rock, dance, golden hits, smooth jazz, urban world music, dan masih banyak lagi.
Nah sobat, itu dia bincang-bincang hasil pertemuan pada mata kuliah produksi siaran radio di hari Rabu kemarin. Dengan ini tentunya pemahaman aku tentang radio, juga pengetahuan aku tentang radio lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Pasti setiap harinya semakin bertambah. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengetahuan baru untuk kalian para pendengar setia Jambore Radio ya. Nah Sobat Jambore, sepertinya kita sudah selesai ya. Aku sepertinya sudah ingin mengakhiri siaran hari ini karena sepertinya aku sudah lebih dari 5 menit menemani kalian. Terima kasih banyak yang sudah setia mendengarkan Jambore Radio. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat selalu ya. Jangan lupa terus setia mendengarkan Jambore Radio, tentunya ada di YouTube channel Silmi Nurpadila. Dan aku harus pamit undur diri, aku Silmi Nurpadila pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye Sobat Jambore. Kadang aku iri melihat mereka tercipta seperti pasangan yang sempurna.